Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film action yang sangat seru dan beradrenalin. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jack yang merupakan mantan juara tinju. Namun untuk sekarang Jack sudah pensiun setelah dirinya terjerat kasus dan dihukum selama 10 tahun. Diketahui Jack juga baru bebas dari penjara sekitar 3 bulan yang lalu. Di hari berikutnya terlihat ada sebuah keributan terjadi di tempat karaoke sampai satu begundal melakukan hal ini. Ternyata yang tak sengaja dipukul itu adalah Jack karena Jack bekerja sebagai keamanan di tempat karaoke tersebut. Kemudian si begundal yang melihat Jack langsung meminta maaf karena dulunya si begundal ini sangat ngefans kepada Jack saat dia masih menjadi seorang petinju. Bahkan tanpa ragu si begundal langsung meminta foto. Setelah Jack pergi, si begundal mengatakan kepada anak buahnya kalau Jack dulunya petinju yang sangat hebat sebelum dia menjadi gembel dan bekerja sebagai keamanan karaoke. Di sisi lain, kepala keamanan meminta Jack untuk pulang saja ke rumah karena lukanya harus segera diobati. Keesokan harinya ada satpam sekolah yang menghampiri Jack karena hampir setiap 3 hari sekali Jack selalu nongkrong di dekat sekolahan itu. Rupanya si satpam takut Jack berniat jahat mengingat sekolahan itu kebanyakan dari siswanya adalah orang tajir. Jack mencoba menjelaskan jika dirinya tidak berniat apapun dan hanya sedang menongkrong saja. Kemudian si satpam meminta kartu nama Jack karena apabila ada siswa yang sampai diculik, maka ia tidak akan segan untuk menuduh Jack sebagai pelakunya. Tak lama para siswa pun pulang dan Jack hanya fokus melihat kepada seorang siswa bernama Susan. Bersamaan dengan itu, Ibu Susan pun datang menjemput dan sempat melihat ke arah Jack. Seketika Ibu Susan meminta supirnya untuk membawa pulang Susan sedangkan dirinya ada urusan lain. Ternyata Ibu Susan mencoba menghentikan Jack yang kala itu terus saja menghindar. Singkatnya Ibu Susan sampai di pemukiman kumuh dan ia pun segera mencari Jack sambil terus berteriak. Jack sendiri tampak sudah berada di dalam kamar dan ia bingung antara mau menemui Ibu Susan atau memilih diam. Tapi pada akhirnya Jack memilih untuk menemui ibunya Susan. Di sini barulah terungkap kalau Ibu Susan yang bernama Agnes adalah mantan istrinya Jack sedangkan Susan merupakan anak kandung mereka. Rupanya sebelum Jack dulu masuk ke penjara, Agnes tengah mengandung 4 bulan sehingga sampai sekarang Susan belum tahu wajah Jack seperti apa. Kemudian Agnes marah kepada Jack sebab dulu Jack telah melakukan hal fatal hingga ia mendekam lama di dalam penjara. Alhasil Agnes harus hidup seorang diri sampai melahirkan anak tanpa seorang ayah. Namun beruntung untuk sekarang Agnes ditampung oleh adiknya yang kini menjadi seorang pengusaha sukses. 我把晨晨生下来，彻底的，永远的。 Adegan berpindah ke seorang pria bernama Hito yang kala itu mendatangi markas bos mafia. Ini dia si bos mafia yang diketahui bernama Jabal. Lalu Hito mengatakan kepada Jabal kalau pulau perak milik Jabal akan disita oleh perusahaannya. Hal tersebut rupanya terjadi karena Jabal telah meminjam uang ke perusahaan Hito dan sekarang Jabal tidak bisa membayar. Jabal yang mendengarnya meminta Hito untuk memberikan lagi tenggang waktu hingga pada akhirnya Hito memberikan waktu 2 bulan kepada Jabal.
Sebelum pergi, Hito mengatakan kalau perusahaannya dilindungi oleh pemerintah sehingga Jabal tidak bisa berbuat apa-apa walaupun Jabal merupakan seorang bos mafia. Sore harinya memperlihatkan Agnes yang sedang berbincang bersama Hito. Ternyata Hito adalah adiknya Agnes dan sekarang mereka tengah membahas Jack yang baru keluar dari penjara. Di sini Hito menyarankan Agnes untuk mengundang Jack makan bersama karena bagaimanapun Jack adalah ayah kandung Susan dan Susan berhak tahu siapa ayahnya. 能让他找回重新生活的勇气。你做什么选择，我都不会怪你。 Singkat cerita, Jack diundang ke sebuah restoran mewah dan di situ sudah ada Susan, Agnes, dan juga Hito. Kemudian Susan bertanya dengan sinis kepada Jack apakah Jack adalah ayah kandungnya dan kenapa Jack tampak seperti gembel. Jack hanya mengangguk sambil tersenyum tipis menahan rasa malunya. 晨晨， Lalu Susan kembali bertanya apa pekerjaan Jack sekarang dan Jack menjawab kalau ia bekerja sebagai keamanan di sebuah karaoke. Beberapa kali Susan terus merendahkan Jack sampai Susan meminta Jack untuk membayar semua makanan mereka. 晨晨，这位是请就是我请吧。 Setelah selesai makan, Jack mendatangi kasir dan mencoba membayar semua makanan tadi. Namun sayang, uang Jack sama sekali tidak cukup untuk membayar itu semua. Beruntung di waktu yang sama, Hito muncul dan ialah yang akan membayarnya. Malam harinya terlihat Jack yang sedang bersama seorang pria bernama Wuhan. Diberitahu kalau Wuhan adalah satu-satunya orang yang masih mau berteman dengan Jack walaupun keadaan Jack sedang miskin seperti sekarang. Kemudian Wuhan menyuruh Jack untuk memakan sup kura-kura sebab Wuhan tahu sup tersebut adalah kesukaannya. Namun seketika Jack teringat dengan kejadian di masa lalu sebelum ia dijebloskan ke dalam penjara. Waktu itu Jack, Wuhan, Agnes, dan Hito tengah nongkrong di sebuah kafe. Lalu Jack menyuruh Wuhan untuk mengambilkan sup kura-kura yang dari tadi belum juga datang. Singkatnya, Wuhan malah berebut sup kura-kura dengan seseorang sampai terjadilah percekcokan. Jack yang melihatnya segera membela Wuhan sampai Jack berniat untuk menghajar orang tersebut. Namun di waktu yang sama Jack dihentikan oleh petarung MMA dan Jack ditantang untuk berduel dengannya. Ternyata orang yang berebut sup dengan Wuhan adalah anak buah si petarung dan ia tidak terima karena anak buahnya hendak dihajar Jack. Jack mencoba menjelaskan jika ia hanya sedang melerai namun si petarung memberi dua pilihan antara meminta maaf dengan merangkak ke bawah kakinya atau melangsungkan perduelan. Tentu saja Jack memilih berduel daripada harus mengorbankan martabat dan harga dirinya. Tapi sayang di perduelan tersebut si petarung harus terjatuh sampai kepalanya terbentur kursi. Alhasil si petarung koit di tempat sedangkan Jack mendapat hukuman 10 tahun penjara. Adegan kembali ke sekarang. Jack bertanya kepada Wuhan apakah dirinya bisa bekerja sampingan di sasana tinju milik Wuhan. Wuhan tentu senang mengingat Jack adalah seorang atlet tinju yang berpengalaman sehingga ia bisa mengajari para membernya. Keesokan harinya, Wuhan langsung mengenalkan Jack kepada para membernya karena sekarang mereka akan dilatih oleh mantan atlet yang pernah memenangkan kejuaraan tinju. 你想干啥干啥。我就来干点杂活。你干什么杂活？我查。 3 hari kemudian, Jack tiba-tiba didatangi Hito sambil membawa Susan. Di sini Hito memohon kepada Jack untuk mengajari Susan latihan bertarung. Ternyata selama ini Susan sangat menyukai latihan bela diri terutama latihan MMA. Sedangkan maksud utama Hito tak lain ingin mendekatkan Susan dengan Jack yang merupakan ayah kandungnya. Dan songong Susan menyuruh Jack untuk melatihnya sekarang sebab ia tidak mau berlama-lama bersama Jack. 辛苦了，阿丽。 3
Ketika sedang berlatih, Jack meminta Susan jangan terlalu cepat saat menyerang karena hal itu bisa membuat Susan cedera. Namun Susan mengatakan kalau Jack sudah ketinggalan zaman karena juara MMA sekarang pun menggunakan teknik seperti itu. 行了，就这样吧。 Di waktu yang sama, datanglah seorang pria bernama Setimo yang merupakan juara MMA tahun sekarang. Susan yang melihat Setimo langsung sangat senang karena Susan selama ini ngefans kepada Setimo. Tapi ternyata Setimo datang ke sana tak lain untuk menantang Jack berduel 1 melawan 1. Diberitahu kalau Setimo adalah adik kandung si petarung yang dulu tak sengaja dihabisi oleh Jack. Tentu saja Setimo ingin membalas dendam kepada Jack, bahkan ia berencana akan menghabisi Jack di dalam arena. Jack yang sudah tidak mau berurusan dengan masa kelamnya, ia pun menolak ajakan duel tersebut. Bahkan ketika Setimo menyuruh Jack untuk merangkak ke bawah kakinya, Jack pun terpaksa menurutinya. Susan yang malu melihat ayahnya begitu rendahan dan pengecut langsung mengamuk sambil mencaci maki Jack. Kemudian hal itu juga diperparah dengan Setimo yang mengatakan sesuatu tidak pantas kepada Susan. Sebelum pergi, Setimo berkata kepada Jack jika ia akan terus mengganggu hidup Jack sampai Jack menerima tantangan darinya. Singkatnya, Susan telah ada di rumah dan ia langsung merobek seluruh poster bergambar Setimo. Sementara di sisi lain, Jack tengah diceramahi oleh Wuhan karena Jack sudah berlaku pecundang di depan anaknya sendiri. Wuhan juga memberitahu kalau Susan anaknya sekarang pasti sangat kecewa dan benci terhadap Jack. Setelah selesai diceramahi, Jack pun akhirnya pergi menuju kediaman Setimo. Setibanya di sana, Jack mengatakan kepada Setimo kalau dirinya bersedia menerima tantangan. Setimo menjelaskan kalau pertarungan itu hidup dan mati sehingga di antara mereka harus ada yang tewas. Namun Jack mengatakan jika dirinya menang, ia tidak akan sampai menghabisi Setimo dan cukup Setimo mau memaafkannya. Sedangkan apabila Jack kalah, maka Setimo bebas untuk menghabisinya. Pada akhirnya, mereka pun akan melakukan perduelan di tempat yang sepi tepat 1 bulan ke depan. Semenjak saat itu, Jack pun mulai berlatih kembali dengan sangat giat. Tak hanya Jack, Setimo yang ingin membalaskan kematian kakaknya, ia juga berlatih begitu keras. Singkat cerita, 1 bulan kemudian Jack pun datang ke sebuah tempat yang sudah ia janjikan bersama Setimo. Di sini Setimo mengatakan kalau dulunya ia adalah pria cupu yang selalu bergelut dengan buku dan pensil. Sampai di suatu waktu ia mendengar sang kakak dihabisi oleh Jack. Semenjak saat itulah Setimo langsung berlatih dengan keras hingga ia menjuarai MMA. Tentu saja tujuan utama ia berlatih tak lain hanya ingin membalas dendam dan bisa menghabisi Jack. Kemudian mereka berdua sama-sama memakai sarung tangan. Jack memakai sarung tinju sementara Setimo menggunakan sarung tangan MMA. Awalnya Setimo terus menyerang Jack dengan serangan cepat yang membuat Jack hanya bisa bertahan. Lalu Jack balik menyerang tapi Setimo tampak begitu kuat. Setelah itu, mereka berdua pun saling jual beli serangan yang membuat adegan ini begitu sangat seru.
Setelah hampir 2 jam mereka bertarung, Setimo mulai kehabisan tenaga hingga ia mengajak Jack untuk melepaskan sarung tangannya. Singkatnya, Jack berhasil memojokkan Setimo dengan mengunci satu tangannya. Jack meminta Setimo agar menyerah saja agar mereka menyudahi pertarungan tersebut. Namun Setimo menolak dan ia tetap kekeh ingin melawan hingga dengan terpaksa Jack mematahkan tangan Setimo. Setelah itu, Setimo terus mencoba melawan tapi jelas serangannya sekarang hanya sia-sia. Jack pada akhirnya menyuruh Setimo untuk tenang serta menyudahi semua ini berharap Setimo mau memaafkan Jack. Jack juga menjelaskan jika dulu dirinya memang tidak sengaja menghabisi kakak Setimo. Apabila Jack sampai tahu kalau dulu kakak Setimo akan tewas, mungkin Jack lebih memilih untuk mengalah. Kemudian Jack mempunyai 2 permintaan kepada Setimo. Yang pertama, Setimo jangan lagi menyimpan dendam kepada Jack karena Jack sudah menebus kesalahannya dengan mendekam di dalam penjara selama 10 tahun. Yang kedua, Jack memohon agar Setimo bersedia meminta maaf kepada Susan putrinya. Beberapa hari kemudian, Setimo datang ke sekolahan Susan yang membuat Susan begitu terkejut. Lalu Setimo meminta maaf sebab dulu dirinya telah berkata kasar kepada Susan. Bahkan sebagai upaya rasa maafnya, Setimo menyediakan poster dirinya yang sudah ditanda tangan. Sebelum pergi, Setimo mengatakan kalau ayahnya Susan adalah orang hebat. Keesokan harinya terlihat Jack yang tengah didatangi oleh Agnes. Di sini Agnes mengatakan kalau Jack harus sabar dalam menghadapi Susan. Sebab sebagai seorang bocah, Susan tentu tidak akan gampang menerima orang baru di dalam hidupnya, apalagi orang tersebut adalah ayahnya sendiri. Kemudian Agnes memberitahu kalau besok malam anak mereka akan merayakan ulang tahun dan ia berharap Jack bisa hadir di acara tersebut. Adegan berpindah kepada Hito, adiknya Agnes. Ternyata Hito kini tengah menemui Jabal, si bos mafia, untuk menanyakan hutangnya yang sudah dijanjikan 2 bulan yang lalu. Di sini Jabal meminta Hito supaya memberinya lagi waktu, namun Hito menolak. Menurut Hito, ia sudah sangat sabar dalam menunggu sehingga Hito tidak bisa lagi memberinya waktu. Kemudian Hito bergegas pergi sambil mengatakan kalau pulau perak milik Jabal kini telah resmi diakuisisi oleh perusahaannya. Keesokan malamnya, ulang tahun Susan pun dirayakan dengan sangat meriah. Terlihat Susan yang sangat kegirangan saat ia mendapat kado dari ibunya, sebuah kristal yang begitu mewah. Selang beberapa saat, Jack pun muncul dan ia pun langsung memberikan kado ulang tahunnya. Ternyata kado dari Jack adalah sebuah sarung tinju berwarna pink. Susan yang menganggap kalau sarung tinju itu pasti murah, ia pun segera mengabaikannya. Kemudian Susan kembali tersenyum saat ia mendapat hadiah seekor kuda poni dari Hito, sang paman. Di saat yang sama, Hito menghubungi Susan untuk mengucapkan ulang tahun. Hito meminta maaf sebab ia akan datang telat, tapi Hito berharap Susan suka dengan kuda poninya. Susan dengan sumringah menjawab tidak apa-apa karena baginya Hito sudah ia anggap sebagai ayah kandung sendiri. Setelah itu Hito berbincang dengan Agnes dan menyuruh Agnes untuk mulai saja tiup lilinnya sebab Hito masih di jalan. Namun saat Agnes meminta Susan untuk meniup lilinnya, Susan malah menolak karena ia tidak mau meniup lilin sebelum Hito hadir. Lalu Susan mengatakan kalau orang yang penting dalam hidupnya adalah Hito, bukan Jack. Menurut Susan, Jack hanya membuatnya malu kepada teman-temannya yang lain. Susan juga mengatakan kalau sebaiknya Jack mati saja atau jangan pernah lagi menemuinya. Sontak semua orang di sana menjadi canggung hingga teman-teman Susan memilih untuk pergi. Setelah teman-temannya pergi, Susan kembali mengatakan hal yang tidak enak kepada Jack dan jelas Jack sangat sakit hati atas semua perkataan dari anaknya itu. 你不觉得你的出现让所有人都受到了伤害吗？只是犯了一个错，
但那是你的人生，你要为你的人生买单。 Di waktu yang sama, Hito pun datang lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Susan menjawab jika ia tidak akan pernah menerima Jack sebagai ayah dan Susan sudah tidak mau lagi melihat wajahnya. Dengan perasaan sakit hati, Jack pun pamit kepada mereka dan ia tidak akan mengganggu kehidupan mereka lagi. Satu jam kemudian, Jack tampak sedang termenung di pinggir jalan sambil meratapi kehidupannya yang tidak berguna. Di sisi lain, Susan tengah menghampiri kuda poni pemberian dari Hito. Namun tanpa disadari, di situ sudah ada beberapa orang jahat yang memang berniat menculik Susan. Tak lama Hito keluar mencari Susan namun ia tak kunjung menemukannya. Lalu Hito dihubungi oleh Jabal si bos mafia karena ternyata yang menculik Susan adalah komplotan Jabal. Di sini Jabal mengatakan kalau ia sudah tidak peduli dengan pulau perak yang disita perusahaan Hito. Karena sekarang ia menginginkan uang 3 kali lipat dari harga pulau perak yang telah disita. Jabal meminta Hito untuk mentransfer semua uang itu ke rekening luar negerinya dalam bentuk USD. Apabila dalam waktu 3 jam uang itu belum juga masuk, maka Jabal bersumpah akan menghabisi Susan. Hito yang tidak mau Susan kenapa-napa, ia pun tentu setuju, namun untuk mentransfer dalam bentuk USD, ia membutuhkan waktu hampir 6 jam. Jabal tidak mau tahu dan ia pun segera mematikan teleponnya. 那你到底想要什么？ Di waktu yang sama, Jack yang masih merenung di lampu merah, ia tak sengaja melihat Susan yang sedang disandra oleh anak buah Jabal. Saat Jack baru menyadarinya, lampu merah pun kembali hijau hingga Jack mencoba mengejarnya dengan berlari. Namun setelah cukup lama berlari, tiba-tiba... Lima menit kemudian, Jack kembali sadar lalu kali ini ia menggunakan sepeda untuk mengejar anak buah Jabal. Untungnya Jack tahu kalau mobil tadi milik anak buah Jabal karena dulu Jack sempat kenal dengan anak buahnya tersebut. Adegan berpindah kepada Jabal si bos mafia yang tengah bersantai bersama pacarnya di sebuah hotel. Di sini Jabal menghubungi Hito dengan menjelaskan kalau waktu Hito tinggal beberapa jam lagi. Apabila transferan Hito belum juga masuk sampai waktu yang ia tentukan, maka Susan akan dihabisi. Setelah itu, Jabal menghubungi tangan kanannya yang berada di markas untuk menanyakan apakah Susan sudah ada di situ. Si tangan kanan menjawab jika Susan baru saja sampai di markas mereka. Lalu Jabal menyuruh si tangan kanan untuk menghabisi Susan apabila transferan Hito sudah masuk ke rekeningnya. Selang beberapa saat, Jack pun tiba di markas Jabal lalu diam-diam ia menyelinap masuk ke dalam markas. Saat sudah di dalam, Jack pun langsung menghabisi satu persatu penjaga yang ada di ruangan bawah. Setelah meratakan para penjaga di lantai bawah, Jack pun mulai naik ke atas dengan terus membrutal. Di suatu kesempatan, Jack mengambil ponsel milik penjaga lalu ia gunakan untuk menghubungi Agnes. Ketika tersambung, Agnes mengatakan kalau anak mereka telah diculik dan Jack menjawab jika dirinya sudah tahu. Bahkan Jack sekarang tengah berada di markas si penculik. Jack akan kembali menghubungi Agnes apabila dirinya sudah berhasil menyelamatkan anak mereka. 你一定要把女儿平安救出来。 Kemudian Jack berjalan ke sebuah ruangan sampai ia dihadapkan dengan banyak para anak buah Jabal. Mau tidak mau, Jack harus menghadapi mereka semua dengan sisa tenaga yang ia punya.
Singkatnya, Jack mampu meratakan mereka lalu Jack berjalan ke tempat lain untuk mencari Susan. Tak lama, Jack pun bertemu dengan Susan yang kala itu sedang dijaga oleh anak buah Jabal. Jack memintanya untuk tenang hingga inilah yang dilakukan Jack. Kemudian saat Jack hendak pergi dengan membawa Susan, ternyata di situ Jack sudah ditunggu oleh tangan kanan Jabal. Si tangan kanan meminta Jack untuk berduel dengannya karena bagaimanapun Jack tidak akan bisa pergi sebelum berhasil mengalahkannya. Walaupun keadaan Jack sudah sangat amburadul, tapi Jack tetap berusaha berduel melawan si tangan kanan. Jack beberapa kali dapat dipojokkan oleh si tangan kanan mengingat tubuh Jack sudah sangat lelah. Sampai di suatu kesempatan, Jack dan si tangan kanan jatuh ke bawah yang membuat keduanya tak sadarkan diri. Di sini Susan hanya bisa merasa bersalah karena ayah yang sering ia hina ternyata begitu peduli kepada Susan. Namun bersamaan dengan itu ternyata Jack masih hidup lalu segera menenangkan Susan. Kemudian Jack menyuruh Susan untuk menghubungi ibunya agar ibunya tahu kalau Susan sekarang baik-baik saja. Singkat cerita, para polisi tiba di hotel tempat Jabal dan pacarnya bersembunyi. Rupanya para polisi tahu keberadaan Jabal yaitu berkat Jack yang membuka pesan di ponsel si tangan kanan. Kembali kepada Jack dan Susan yang masih berada di tempat tadi sambil menunggu tim medis datang. Di sini Susan meminta maaf kepada Jack karena selama ini ia selalu menyakiti hati Jack dengan omongannya. Jack pun dengan lapang dada memaafkan Susan karena Jack tahu butuh waktu yang cukup bagi Susan bisa menganggap Jack sebagai ayah. Susan menjelaskan kalau mulai sekarang ia akan hormat kepada Jack serta menganggap Jack sebagai ayahnya. Bahkan Susan berharap kalau Jack bisa balikan lagi dengan sang ibu. Beberapa hari kemudian, Jack didatangi oleh Susan dan juga Agnes ibunya. 没事儿，这里挺安静的。 Ketika Agnes berdua dengan Jack, Agnes memintanya supaya mereka bisa rujuk dan kembali hidup bersama. Bahkan Agnes menyuruh Jack agar tidak usah repot mencari kerja sebab Hito sudah menyediakan pekerjaan yang layak untuk Jack. Kemudian saat Agnes dan Susan hendak pulang, Susan mengatakan kepada Jack kalau besok ia dan ibunya akan menjemput supaya mereka bisa hidup bersama. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.